Apakah abang merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang dalam ajarannya abang bahwa Yesus itu adalah nabi? Saya tidak pernah menghujat Yesus. Yang menghujat Yesus itu Kristen. Anda yang menghujat Yesus, bukan saya. Menurut pemahaman abang, menghujat itu seperti apa? Anda menuduh Yesus mati terkutuk, betul? Betul? Betul enggak? Menurut abang, ketika saya tanya dulu, apakah Anda menuduh Yesus mati terkutuk? Coba abang hentar ke kehidupan keseharian. Maksud dari menghujat itu. Lah, Anda mengatakan Yesus mati terkutuk itu hujatan. Anda mengatakan Yesus mati dibunuh untuk dosa Anda itu hujatan. Anda mengatakan Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangin, digantung di pohon, itu hujatan. Mana ada pernah kami umat Islam mengatakan itu? Kami mengatakan tidak sama sekali. Yesus tidak mengalami hal tersebut. Terus di dalam ajaran agamanya abang, kisahnya Yesus itu seperti apa? Beliau manusia yang suci. Beliau nabi. Beliau adalah nabi yang menyuarakan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai nabi utusan Tuhan. Dan dia tidak pernah dihinakan seperti dalam agama saudara. Di Islam itu begitu. Bahkan dikatakan di kami, oknum tersebut, yaitu nabi tersebut, terkemuka, terkenal, tersohor, ya, terhormat di dunia dan di akhirat. Itu di agama kami. Kalau di tempat kalian itu adalah makhluk yang paling hina itu. Bayangkan aja tuh. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, dosa membunuh, memperkosa, mencuri, itu ditanggung ke dia, dilemparkan ke Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia di mana seluruh dosa-dosa manusia ada sama dia. Berarti Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia. Berarti di agama Anda lah kemudian Yesus itu paling dihinakan, gitu loh. Oke bang, sudah bang. Ya. Berarti dengan abang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Lucifer, itu tidak termasuk hujatan. Nah, di sini Anda tidak paham. Yang mengatakan Yesus itu Lucifer, itu kitab Anda, bukan saya. Coba Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Nah, bintang timur ini pernah muncul di kitabnya orang Yahudi. Bintang timur itu gelarnya iblis. Berarti ada makhluk yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus. Kebenaran Yesus mengaku di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, betul, muncul penyesat mengaku Yesus. Itu siapa? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Ya setan. Yang abang ketahui, yang abang ketahui tentang kisahnya Yesus atau Nabi Isa itu apa saja? Yesus itu terangkat ke langit. Setelah terangkat, muncul kemudian makhluk mengaku-ngaku Yesus yang bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Oke bang. Lanjut, silakan. Itu menurut pemahaman saya, tidak bukan menurut pemahaman. Yesus mengatakan di dalam di dalam Matius 24, apa kata Yesus di sana? Di Dota nomor 15 sampai nomor 27. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Itu loh. Sudah dipahami bang, biar teman-teman Kristen, Muslim bahwa nyimak dulu. Selamat malam semuanya. Ya. Shalom. Oke. Ya. Silakan. Shalom. Bang, mungkin satu lagi dari saya bang. Ya, Bang Yosi. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi yang saya hanya mau ingin tahu saja pemahaman pengetahuan abang kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus adalah nabi. Abang bisa
beritahukan atau kasih tahu ke saya, kira-kira Yesus sebagai nabi itu kira-kira ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dan masih ada ketika Yesus melakukan pengajaran itu, kira-kira apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran itu, Bang? Ya, dia mengajarkan atiullah wa fattakullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Isa minta kepada Bani Israel untuk taat kepadanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Dalam Al-Quran dikatakan seperti bisa disebutkan itu. biar nanti saya bisa belajar. Saya juga ingin belajar. Di As-Sukruf ada, Surah Maryam juga ada, Al-Ma'idah ada, Ali Imran ada. Akhi Yusuf bisa ini? Ya, Akhi, benar. maafkan saya kalau saya mengganggu. Saya lupa ayatnya. Yang pasti dia As-Sukruf ya. Az-Zukhruf 6263. Ya, Masya Allah. Tuh, supaya beliau nggak tidur. Tuh, ada tuh. Ya, lanjut Bang. Saya pengen tahu saja. Ya. Nabi Isa itu mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya ya, bukan kepada yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu mengatakan bahwasanya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Yesus itu minta untuk ditaatin, bukan disembah, tapi ditaatin. Coba Anda baca di dalam Lukas 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes tidak usah disebutkan dalil Kristen, Bang. Oke lah, saya mengerti. Yohanes 14 nomor 31, Yesus itu minta dirinya untuk ditaatin. Oke, Bang. Oke, berarti dalam hal ini Yesus dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama, Bang? Nabi Muhammad diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel saja. Sama seperti Yesus yang asli mengaku hanya untuk Bani Israel saja, tapi Yesus yang palsu mengajarkan untuk menyembah dirinya kepada seluruh umat manusia. Itu berbeda. Yesus asli dan Yesus palsu itu beda. Silakan. Kalau memang oke, Bang. Tapi kalau memang Abang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, umat Israel, kenapa Abang harus mengakui sebagai nabi? Bahwa itu adalah nabinya Abang? Bukan, itu bukan nabi saya. Itu nabinya umat begitu, Israel. Tapi saya beriman itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bukan diutus kepada saya. Tetapi oke bang. Berarti bukan nabinya Abang ya? Itu bukan nabi saya, itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman kepadanya bahwa dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi saya bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi. Bang. Iya. Oke bang. Tapi ini mungkin salah, Bang. Minta maaf kalau salah. Iya. Tapi saya pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran mengakui ada 20 nabi, di dalamnya ada Nabi Isa. Kalau salah Abang sampaikan. Kami beriman, wajib hukumnya kami beriman kepada kenabian beliau, di mana beliau adalah nabi untuk Bani Israel. Sama seperti saya percaya kalau misalnya Osama bin Laden itu adalah pernah jadi presiden untuk bangsa atau negara Amerika. Saya percaya, tapi bukan presiden saya. Cuman saya percaya dia pernah menjadi presiden untuk Amerika. Saya percaya. Saya beriman kepada itu. Saya percaya bahwa Osama bin Laden, siapa? Bukan Osama. Bin Laden. Lanjut Bang. Bukan. Obama. The Biden. Ya. Obama itu pernah jadi presiden untuk Amerika. Saya percaya. Tapi bukan berarti dia adalah presiden untuk saya. Ayo. Saya bukan agama Kristen yang ngaku-ngaku nabinya orang sebagai nabinya. Jadi Barack Obama itu adalah saya percaya sebagai mantan presiden Amerika, tapi bukan presiden saya. Sama seperti Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa itu adalah nabi untuk Bani Israel, tapi bukan untuk saya. Gitu loh. Kenapa Anda tertawa? Tidak Bang. Maksudnya kan
Saya hanya mau ingin tahu saja. Iya, Anda sudah tahu kan? Ya, kami ingin tahu saja pemahaman abang tentang ajaran dan keimanan dan keyakinan abang. Ya, itu keyakinan saya. Nah, sekarang Ya, saya boleh itu- balik nanya nggak itu. satu pertanyaan? Ya bang. Oke. Ada nggak Yesus mengaku diutus untuk orang Indonesia? Ya. Bagaimana bang? Lanjut bang, ulang bang. Ya, Itu Coba tanya balik. Ada Tar dulu nggak Yasin, Muhammad? tar dulu Yasin. Tar dulu Yasin, tidak tar dulu. usah. itu Tidak. pertanyaan saya. Iya. Dengar Kalau- teman-teman semua, tidak usah. Kalau terlalu Nabi dulu. Muhammad Dengar bang. diutus untuk seluruh manusia, litubayyina linnas, dalilnya Lanjut, Bang. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nah, kalau Yesus ada nggak diutus untuk orang Indonesia? Karena setahu Lanjut, saya Bang. Yesus mengaku hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Oh Ada begitu. nggak? Oh begitu ya bang. Ya, Yasin jangan menurut mengganggu abang. Yasin. Saya tidak membantah pemahamannya abang. Itu kan Lu ajarannya lagi, abang yang ditulis. jadi lu lagi Sama- ditanya, lu lagi ditanya. Diam Ada dulu tidak? bang. Diam Ada dulu bang. tidak pengakuan Yesus bahwa Iya. dia diutus untuk orang Indonesia? Ada nggak? Diam dulu bang. Kenapa? Oke lah. Kenapa Begini. kalau kau ditanya kau pura-pura gila? Kenapa? Bukan, saya tidak Tadi pernah kau pula. udah Diam menjawab. dulu, jangan panas Ya dulu. jawablah. Iya, Pura-pura saya gila kau menjawab. ditanya. Ya, dulu, Saya akan bentar. menjawab. Saya akan menjawab, tapi tolong saya mau sampaikan satu. Bahwa tujuan saya naik masuk room mau tanyakan ke Bang Suma apakah mengenal Yesus itu adalah Nabi Isa tidak, dan Apa apakah sih ini Bang anak ini? Cuba merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang adalah Nabi Isa. Mati jahat. Orang gila. Yang menghujat itu kalian Kristen, yang menghujat Yesus itu kalian, bukan saya. Saya justru mati-matian membela Yesus. Bayangkan aja tuh, saya katakan bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang digantung, bukan Yesus yang ditombak, bukan. Bukan. Tapi itu adalah orang lain. Nah, begitu juga yang kalian sembah, yang mengaku Lucifer itu, yang mengaku bintang Oke. timur itu juga bukan Yesus, tapi itu adalah iblis. Oke bang. Abang menyebut Matilah kau. Ditanya kemana-mana. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah Yesus mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau iya, mana dalilnya? Kalau tidak, Saya saya akan kasih jawab, Bang. dalil. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran surah As-Saf mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu ucapan Nabi Isa. Ucapan Yesus juga sama. Nah, sekarang ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk kalian orang Indonesia ada enggak? Bang, saya jawab bang. Abang jawab Iya. yang saya Silakan. dulu bang. Jawab saya dulu. Apa sih? Terakhir. Kan tadi saya sudah jawab Bang, beberapa pertanyaan saya sudah jawab. Tapi kalau masih ada silakan, satu pertanyaan lagi silakan. Ayo Bang, silakan satu pertanyaan lagi. Terlalu banyak Sama pertanyaan. Bang. Terlalu banyak pertanyaan bang. Kau belajar dulu bahasa Indonesia lah. Terlalu banyak pertanyaan yang mau ditanyakan bang. Saya cukup satu aja Bang yang tadi. Ada nggak Yesus mengatakan dirinya diutus untuk orang Indonesia? Ketika Yesus terangkat ke surga, Ketika dia mengajar Bang, ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun itu, ada nggak dia mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau tidak, berarti ya kalian ini penumpang gelap. berarti abang juga harus hapus di dalam Al-Quran abang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Dia nabi untuk Bani Israel, Cak Ayu. Bukan nabi untuk orang Indonesia. Untuk Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya Bani Yakub, anaknya Yakub, cucunya Nabi Ibrahim.
dari semua pertanyaan saya tadi bang, saya belum puas bang. Saya bukan alat pemuas dan saya rasa Tidak. akal Anda tidak akan sampai kepada poin jawaban saya. Karena setahu saya, kalau berbicara agama, Kristen tidak pernah menggunakan akal kalau membahas agamanya. Tapi giliran membahas agamanya orang, baru pakai akal. Saya tidak bahas agamanya abang. Oh, jadi yang tadi yang Anda pertanyakan itu agamanya siapa? Saya hanya pastikan abang, karena saya dari apa yang disampaikan oleh abang itu hujatannya ke Nabi Isa yang abang yakini bahwa adalah Nabi. Di mana saya menghujat? Kapan saya hujat? Di mana hujatan saya? Saya mengatakan Kristen menyembah bintang timur, itu fakta. Menyembah iblis, Lucifer, itu fakta. Itu bukan menghina, Bung. Selayaknya saya mengatakan Pak Bom bau, itu bukan menghina. Itu fakta, dia makannya babi kok. Orang makan babi itu keringatnya bau babi. Itu fakta itu. Nah, ini yang tidak bisa dipakai. Apanya? Tabiat, kelakuan. Lebih kau turun. Coba aja Anda punya tetangga suruh makan babi. Habis itu Anda main bola sama-sama. Kalau tidak bau nauzubillah katiaknya, jangan sebut saya Zuma. Tidak bisa bang, tidak bisa, Tidak tidak bisa menyanyi kepercayaan kami, keyakinan kami, iman kami. Itu bukan keyakinan, itu beda bang. Maksudnya bau badan. Saya kan mengatakan Kristen Oke. itu menyembah Lucifer bintang timur. Apa yang salah? Faktanya memang begitu. Menurut kepercayaan kami bang, apa yang keluar dari mulut itu dia dari hati. Terus? Dari cara abang menyampaikan, dari cara abang berkata-kata, kami sudah bisa menilai, terlebih saya sudah bisa menilai. Iya, silakan, itu hak Anda berbicara. Pertanyaan saya bagaimana? Dilupakan aja. Itu tadi sudah dijawab bang. Gak pernah. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kau ke bangsa lain. Pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku, termasuk bangsa Indonesia bang. Oh, Anda salah kalau begitu. Ada muridnya Yesus orang Indonesia. Salahnya ada bang. Salah Anda. Di mana bang? Ada banyak hal yang harus Anda lalui di situ kalau Anda berbicara mengenai Matius 28. Yang pertama, Matius 28 itu berakhir dari data nomor 15-nya saja. 16 sampai 20 itu tidak ada, dari manuskripnya itu enggak ada, itu penambahan saja. Yang kedua, Yesus Begitu, bang. Iya, Yesus minta Bang. Yesus minta untuk menjadikan orang menjadi muridnya, bukan menjadikan orang menjadi hambanya. Bedakan antara hamba dengan murid. Jadi hamba-hamba di kelas itu nggak cocok. Yang benar adalah murid-murid di kelas. Begitu bang. Yang ketiga, orang Yahudi kalau berbicara mengenai bangsa-bangsa itu berbicara tentang 12 suku mereka. Dia di luar bangsa Israel itu tidak dianggap bangsa. Itu dianggap bidat, dianggap guguk, dianggap serigala. Gitu loh bang. Jadi kalau dibilang beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, maksudnya itu ke-12 suku. Nah, sementara Anda bukan bagian dari salah satu dari 12 suku bangsa Israel, enggak. Oke, ada beberapa poin yang saya catat bang, yang tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan tadi. Iya, menurut saudara, hamba dengan murid itu sama atau tidak?
Beda. Beda. Hamba itu pelayan. Nah, hamba itu adalah ciptaan atau budak dari penguasa. Gitu. Sedangkan murid beda. Nah, Yesus minta ajarkan supaya seluruh bangsa Israel itu jadi muridnya. Ya, Bukan termasuk bangsa Indonesia jadi murid, Bang. Oh, nggak bisa. Yang jadi murid, ya, bangsa yang dimaksud itu adalah Bani Israel saja, bukan bangsa Indonesia. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10:16, masih ada lagi domba di luar kandang yang ada di sini. Domba yang dimaksud di luar kandang itu adalah Bani Israel yang di luar Yerusalem. Gitu. Bukan Anda kan bukan Bani Israel. Waktu Bang nanti saya pelajari lagi di dalam Quran itu kira-kira ajarannya Kok larinya ke Al-Quran belajar? Dalam Yesus, dalam hal ini Nabi Isa itu kira-kira seperti yang disampaikan oleh Abang atau tidak? Kalau Yesus, Bang, ya. Iya. Kalau Yesus, kalau makhluk yang mengaku Yesus itu ya bisa jadi seluruh Indonesia, seluruh bumi ajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Itu Yesus yang ngaku-ngaku aja Yesus. Jadi mulai sekarang saudara harus berpikir bahwa ternyata Yesus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu, gitu Bang. Itu kalau menurut keyakinan kami Bang, Yesus itu adalah satu. Dua Bang. Nah, kalau dua tolong disampaikan. Yang satunya yang mana yang diserupakan itu Bang? Di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan memiliki tanda-tanda dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Tidak, maksudnya Abang yang katanya Yesus itu diserupakan itu yang mana Bang? Kalau terkait dengan diserupakan itu yang mati digantung. Itu siapa Bang? Itu pengganti Nabi Isa. Yang digantung itu siapa Bang? Penggantinya Nabi Isa. Wah, bagaimana ya? Kok Kalian katanya menyebutnya menurut pemahamannya Abang, Yesus itu diserupakan ada dua yang digantung itu bukan Yesus. ya, betul. Tapi Kalau tidak ditulis di dalam kitabnya Abang bahwa yang diserupakan itu siapa? oh, tidak penting. Tidak penting. Berarti cuma asumsi Bang. Bukan asumsi. Poinnya sudah sampai bahwa Nabi Isa diselamatkan. Kan intinya tokoh utama kan Nabi Isa. Nabi Isa itu tokoh utama pada saat penangkapan. Nah, tokoh utama diselamatkan. Mau yang menggantikannya itu Pak Bom-Bom, yang menggantikannya itu siapapun, itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Berarti abang harus belajar dari kami. Karena yang ditulis di ajarannya Abang, di kitabnya Abang itu cuman sepintas saja, hanya garis besarnya saja Bang. Kalau di dalam kitabnya kita detail Bang. Nah, kalau di kitab saudara kisahnya Nabi Isa yang tadi Abang katakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu sama. Iya, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Yang menggantikan Yesus itu kan orang terkutuk. Tidak, betul? yang poin yang saya mau dengan apa saya mau katakan ke Abang, sampaikan ke Abang bahwa menurut ajaran dan pemahamannya Abang bahwa Yesus itu ada dua diserupakan. Jadi begini saudara, yang harusnya ribut ini adalah umat Islam dan Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kan penumpang gelap. Kalian itu agama dari agama ibarat. Supaya saya percaya kepada Abang bahwa apa yang dikatakan oleh Abang itu adalah benar, itu tolong dijawab. Al-Quran karena yang saya tahu dan saya yakin benar bahwa Yesus yang ditangkap,
Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dan Yesus yang dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga adalah Yesus yang sama, Nabi Isa yang sama, satu orang. Kan begitu caranya belajar. Sekarang begini, penulis-penulis kitab saudara pada saat kejadian ada nggak hadir pada saat kejadian penyaliban? Bagaimana Bang? Penulis kitab saudara ada nggak hadir pada saat penyaliban? Terus penulis kitabnya Abang hadir tidak? Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah yang maha melihat. Ya, ada yang tahu tidak ketika wahyu itu diturunkan? Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Berarti sama saja Bang, berarti sama dong Bang. Oh, berarti Anda sudah mengakui bahwa kisah para rasul atau cerita-cerita Paulus dan teman-temannya ini itu adalah cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan gitu. Bisa saja yang Abang percaya bahwa wahyu dari Tuhan itu bisa saja bukan wahyu juga. Kan tidak ada orang, tidak ada dari saksinya. Terus dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kejadian itu? Bisa saja belajar dari kan Injil kan sudah ada. Ya, kan mana kebanyakan buktinya? di dalam Quran itu kan sebagian besarnya hampir Mana mirip buktinya? dengan Alkitab Bang. Mana buktinya ceritanya? Nabi Muhammad SAW belajar Bible. Jadi kalau Abang mempertanyakan kisahnya Yesus orangnya ada tidak, saya bisa pertanyakan ke Abang juga. Tidak begini. Kitabnya Abang, apakah ada orang kan masalah... katanya Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa, iya kan Bang? Berarti orang-orang yang menulis itu kan tidak ada juga. Nah, justru karena itu. Ya, berarti sama dong Bang. Berarti seharusnya pertanyaan Abang itu tidak perlu dipertanyakan. Loh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sekarang permasalahannya begini. Penulis kitab saudara ini sumbernya dari mana? Matius adalah murid Yesus. Itu murid Yesus kan menurut saudara. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran dan salah satu isinya adalah pemberitaan tentang penyaliban itu dari langit, bukan dari orang-orang. Sementara yang tahu dari langit siapa Bang? Dia nggak belajar, dia tidak pernah melakukan penyelidikan, dia tidak mengerti bahasa Ibrani, dia nggak mengerti bahasa Yunani. Seketika saja dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada para sahabatnya, aku didatangi oleh Roh Kudus, dia mengatakan begini bla 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 bla. Sahabatnya menghafal. Sebelum Bang, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad percaya kepada siapa Bang? Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi belum datang wahyu kepada mereka. Nabi Abraham bertahanus, Nabi Abraham juga mencari Tuhan. Beliau juga mencari Tuhan. Tapi kan begini Bang, Abang mengatakan bahwa Nabi Abraham. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa Nabi Muhammad tanya dibego-begoin dirinya, kita ditanya balik nggak bisa jawab. Nabi Muhammad abad ke-6 Bang. Sedangkan yang kita ketahui bahwa Nabi Abraham itu kan sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi. Kita semua sama bersaudara. Tuhan yang maha melihat dan maha mengetahui, maha menyaksikan itulah yang mengilhamkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau menceritakan apa yang diwahyukan oleh Allah pada dia. Berbeda dengan penulis kitab saudara. Penulis kitab saudara katanya murid, betul? Bang. Nah, kalau tidak, maksud saya supaya Abang jangan mempertanyakan hal itu. Loh, nggak bisa Bang. Sekarang kalau kita berbicara mengenai informasi yang Anda imani itu berasal misalnya dari Matius. Dari mana Matius tahu kejadian itu? Sama, saya tanyakan ke Abang, sama pertanyaannya sama, saya kembalikan ke Abang. Kalau saya dari pewahyuan, kalau Matius? Apakah Abang yakin bahwa itu betul-betul wahyu? Saya bertanya ke iman saudara, jangan kayak ular beludak.
Tidak, bukan Saya masalah tanya, ular bedudak, Bang. Matius menulis cerita-cerita tentang Yesus itu dari mana dia tahu? Wahyu juga. Host pendeta. Dia juga wahyu. Host pendeta, host. Ntar dulu, ini selesai satu dulu nih. Kalau Matius menerima wahyu berarti Matius nabi. Kami tidak pernah menyatakan bahwa Matius nabi, Bang. Nah, kalau begitu dari mana hasil tulisannya ini dari mana? Jawab tuh. Matius adalah murid Yesus, Bang. Masa dengan kata murid Yesus aja? Memang kitab Matius itu kapan ditulis? Ketika Yesus mengajarkan, mereka ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Ketika Yesus mengajarkan, Matius menulis. Penulis Matius menulis. Di mana buktinya? Gak ada ilmunya banyak. Iya, kapan? Kapan Matius itu menulis? Udah cuci kaki besok ke sawah. Udah ya. Hilang. Jurus menghilang. Pemain sulap. Jos. SCC apa itu? Matius itu, kitab Matius itu ditulis ya berkisar tahun 60-an. Gurunda. Ya. Kayaknya kita harus bilangnya buku Matius. Ini ada suara musik. Iya. Iya. Buku Matius itu ditulis di tahun 60-an sampai tahun 66. Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Nah, saya ingin tahu dong, kalau itu adalah murid Yesus, Matius itu adalah murid Yesus. Kita lihat ketika penulisan diperkirakan ini noise-nya terlalu kencang ke kuping di tahun 60 sampai tahun 66, dia murid. Katanya gitu. Bagaimana seorang murid, apa alasannya murid ini? Dia sesama dengan Yesus, setelah Yesus terangkat 30 tahun baru menulis. Apakah dia menghafal? Karena semua pengajaran Yesus telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Saya ulang, sebelum Yesus terangkat ke langit, semua ajarannya sudah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan kitab Matius itu konon itu juga belum tentu benar. Dituliskan tahun 60 sampai tahun 66. Berarti ada waktu rentan antara tahun 33 sampai 66. Itu berapa tahun jarak itu, rentang waktunya? 30 tahun, 33 tahun. Pertanyaan saya, ini Matius, penulis Matius, apakah dia penghafal? Tentu tidak. Nah, pengarang. Ya. kalau pengarang Izin. rasional, masuk akal. Kalau pengarang, tapi kalau penghafal mana ada tradisi penghafal? Coba di mana dikatakan? Gurunda izin, Gurunda. Moderator jangan naikin dulu Oten ya, moderator. Gurunda ada salam dari adikku tersayang. Iya. Salam balik, Masya Allah, Barakallah Fik. Jadi begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Matius itu dituliskan di tahun 60-an. Lukas dituliskan di tahun 80-an. Menurut tradisi mereka. Surah-surah Paulus mulai tahun 50-an. Pertanyaan saya, di dalam kata Yohanes, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes, yang juga bukan Yohanes, itu jelas dikatakan bahwasanya Yesus telah menyampaikan segala firman yang telah diterima dari Tuhannya untuk ia sampaikan. Jadi sebelum terangkat ke langit, segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada murid. Nah, kalau mereka ini adalah murid-murid Yesus, berarti tradisi yang mereka gunakan ini tradisi apa? Hafalan. Tradisi. Kalau hafalan, kasih bukti. Kalau metode sanad, kasih bukti. Metode sanad itu artinya mata rantai penyampaian. Yesus mengatakan kepada Dinda Kores. Dinda Kores kemudian bertemu dengan Bang Handi. Bang Handi ketemu dengan Kurismoto, Dinda Kurismoto. Kurismoto bertemu dengan Bunda Rahma. Bunda Rahma ketemu dengan Ahli Yusuf. Ahli Yusuf bertemu dengan Dinda Ardiansa.
Ardiansa bertemu dengan saya menulis. Kalaupun itu terjadi mata rantai kayak begitu, apa yang bisa dijadikan dasar pijakan bahwa Dinda Ardiansa ini orang yang bisa dipercaya, hafalannya betul, benar-benar dia bertemu dengan Bang Handi. Ketika dikatakan benar betul, maka apa yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwa Bang Handi ini adalah orang benar? Dia ini adalah orang yang bisa dipercaya. Siapa aja yang meyakini bahwa dia orang benar? Siapa saksinya? Sampai kepada Dinda Pera Estar, informasinya siapa yang kenal orang ini? Apakah dia orang jujur? Apakah dia orang terpercaya? Sampai ke situ dia terima dari Bunda Rama. Bunda Rama lagi dipelajari. Ini siapa bapaknya, siapa mamanya, dari mana dia lahir, tahun berapa dia lahir, kapan dia ketemu dengan Dinda Ardiansa, Dinda Pera, kapan dia bertemu dengan Krusmoto, sampai kepada Yesus. Harus diselidikin. Kalau benar-benar valid, baru disebut sebagai pemberitaan sahih atau sah. Tapi kalau tidak, diantaranya ada pendusta, ada pembohong, atau ada yang tidak kesampaian, tidak pernah bertemu, tidak pernah menjadi guru dan murid, maka terputus, berarti doif, lemah. Kalau sama sekali tidak pernah bertemu Yesus, maka dia maudhu. Apa itu? Palsu. Nah, Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Penulis Matius pernah nggak bertemu dengan Yesus? Tidak pernah. Tidak. Penulis Yohanes pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Penulis Lukas pernah nggak bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Jelek kali suaramu. Paulus pernah nggak bertemu langsung dengan Yesus? Nggak pernah. Pengarang penulis Petrus pernah nggak? Nggak pernah. Berarti kitabmu itu maudhu. Maudhu itu artinya apa? Palasu, baletunu. Balik nafsu. Balik nafsu ya. Jadi nggak pernah ketemu dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mana? Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah tulisan tangan mereka sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Itu fakta. Siapa yang berani mengatakan dan menuturkan kepada kita hari ini adanya sanad kesinambungan mata rantai informasi kepada Yesus, sampai kepada Lukas, sampai kepada Paulus? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Nggak ada. Cuma iman. Cuman percaya aja. Itu modal kalian. Itu modal kalian. Akulah Alfa dan Omega. Coba, mari kita runut, kita buktikan. Apakah betul ini anak Maria yang mengatakan ini? Mana buktinya? Ada. Ada bisa. Sama seperti hadis sahih. Ada. Tidak bisa, nggak ada yang bisa itu. Nggak ada. Saya boleh taruhan. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan mata rantai pemberitaan Yesus sampai kepada Pulau Patmos, saya boleh taruhan, kepala saya boleh ambil, simpan di gereja, ambil kepala saya. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan sanadnya, mata rantai pemberitaan, jaringan pemberitaan dari Yesus pindah ke Sipulan, Sipulan pindah ke Sibece, Sibece pindah ke Lai pindah ke Baco, Baco pindah ke Jureja, Jureja pindah lagi ke Masatilu, Masatilu lagi kembali kepada penulisnya. Kalau ada, kepala saya ambil. Ambil kepala saya, simpan di gereja. Kalau ada, tapi tidak akan pernah Anda temukan. Berarti kalau begitu ini apa? Oh, dia hafal Bang Syuma. Nenek Lukiper hafal pula. Mana bukti kalau dia menghafal? Ada pendarasan, ada. Ada mangkul di situ, ada? Nggak ada. Lah kalau begitu pewahyuan dong, dia nerima wahyu dong. Iya, nerima wahyu. Berarti dia nabi. Berarti ada nabi di Pulau Patmos. Nah sekarang permasalahannya, nabi apa ini? Asli atau palsu?
Kan Yesus mengatakan akan muncul nabi-nabi palsu. Sekarang kalau mata rantainya tidak dari Yesus, berarti menerima wahyu. Kalau menerima wahyu berarti dia nabi. Nabi dong dia. Kalau bukan nabi berarti karangan. Berarti Anda harus milih. Dia nabi atau dia pengarang. Atau dia penghafal. Mana yang betul? Oh, penghafal bang, cuma nenek lu kiper. Mana ada penghafal? Orang pendetamu aja di zaman modern aja nggak ada yang hafal kitab wahyu. Apalagi zaman tahun 90-an sampai tahun 100. Mana ada? Jadi Kristen yang cerdas pasti meninggalkan agama ini, agama mereka. Pasti. Ini kok ada tiba-tiba ada tulisan kayak gini. Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Mana mata rantai pemberitaannya ada? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Seperti kita di ilmu sanad, ilmu hadits, itu ada. Siapa yang menerima, sampaikan kepada siapa. Kemudian disampaikan kepada siapa. Itu tahun berapa, kapan dia lahir, tahun berapa dia lahir, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya. Ini Lukas nama bapaknya siapa? Ada yang tahu? Woi! Ada. Lupus. Lukas ada yang tahu bapaknya siapa? Lupus. Markus ada yang tahu nama bapaknya? Nggak ada. Enggak ada. Penulis Matius ada yang tahu nama bapaknya? Nggak ada semua. Penulis Yohanes ada yang tahu nama bapaknya? Bom. Orang ono. Nama Paulus, bapaknya Paulus ada yang tahu? Nggak ada. Mungkin Gurunda. Mungkin mereka anak yatim semua. Fiktif semua, Gurunda fiktif. Wah parah ini. Gua kan masih mending anak yatim. Ya, fiktif. Gelap gulita. Anak yatim juga ada nama bapaknya Kale. Oh iya. Nah, berarti benar saya Gurunda fiktif. Benar nggak Gurunda? Bukan fiktif, penulis itu ada. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Baqarah ayat 79. Ada penulis itu, bukan fiktif. Ada. Masalahnya ini, dia nabi palsu atau bukan? Itu permasalahannya. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu artinya akan banyak oknum yang mengaku menerima pewahyuan. Selesai kita kan? Betul? Betul. Betok palu. Tok palu. Itu. Nah, terus apa nubuatannya kemudian tertulis Ulangan 18:20? Ada yang tahu nggak? Itu dibantai kalau nggak salah itu Gurunda. Ulangan 18. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani berkata demi namaku, ayo, tapi itu bukan dari aku. Apa kata Tuhan di sana? Nabi itu wajib hukumnya mati. Itu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengatakan atau mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Kayaknya ada yang bangga, oh dia rela mati demi memberitakan Yesus yang adalah terang dunia. Dia rela apa kucu? Rela apa? Rela apa? Rela apa? Rela mati ya. Cambuk Gurunda, cambuk. Itu sudah dinubuatkan. Ulangan 18:20. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang tidak pernah kuperintahkan, maka nabi itu harus mati. Mati. Coba, ada ndak dari nabi-nabi mereka ini yang hidup normal atau mati normal? Ada nggak? Ada nggak? Yeremia 23:15. Semuanya mati, mampus secara mengenaskan. Itu fakta. Diracun. Gitu ya teman-teman. Tadi waktu saya masuk di Komal penyembah Lucifer Bintang Timur, pertanyaan saya itu sederhana aja. Tolong teman-teman, ketika Yesus hidup selama 33 tahun, ending penginjilannya itu di usia 30 sampai 33. Selayaknya Yohanes 1 nomor 43, Yesus memberikan legitimasi kepada
Filipus. Filipus, kadia ikutlah denganku. Baik, paman. Nah, ikutlah dia ke Galilea. Apa tujuannya? Memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, Filipus menuliskan kitabnya tapi ditolak, iya kan? Paulus menuliskan 13 kitab. Yang satu kitab Ibrani kan tidak diketahui sampai hari ini siapa pengarangnya, penulisnya. Maka saya bertanya, selama 3 tahun masa penginjilan Yesus, adakah Yesus memberikan indikasi atas kerasulan Paulus? Wah, satu kampung panik, histeris. Nah, itu memang adalah kartu as, kartu yang mematikan buat mereka. Selama 3 tahun, ada nggak Yesus pernah mengajarkan tentang Paulus? Ada. Di mana? Di Kisah Para Rasul. Tuyul, Kisah Para Rasul itu dituliskan di tahun 80-an. Jadi bagaimana mungkin kemudian itu bisa dijadikan patokan, apalagi Lukas ini adalah asisten. Ini Gurunda, bukan di KPR. Yohanes 16:13. Yeay. Ada lebih parah lagi itu kalau dikatakan seperti itu. Artinya Rucang ini Roh Kudus ada-ada aja. Enggak, itu hanya mimpi. Yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus dalam kitabnya mereka itu ya Nabi Muhammad, bukan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas sekali itu yang materi-materi Facebook yang pernah saya uraikan panjang lebar di akun di komalnya ini Facebook itu di Sang Pencerah terkait dengan Yeremia 28 itu yang kemarin saya bahas. Itu loh. Wih, mamanya anak. Assalamualaikum adik ipar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saya nyapa adik ipar kok Gurunda cuma yang ngegas ini Bang Kores. Kenapa adik Gimana ini? Kakak ipar. Oh, kalau saya adik ipar dong. Oh, Kang Kian Santang tua ya? Iyalah udah tua saya. Baru 30 Kakak ipar tahun. kemana aja? Gurunda kangen. Gurunda kangen. aku Serius? di sini. Kamu Iya, kemana aja?